itu Nirmala. Dia adalah cucu jin tua yang kini bersahabat dengan manusia karena ikatan jasa. Semua dapat dia lakukan untuk membantu teman. Bambu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Semua dapat dia lakukan untuk membantu teman. Bambu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Jin cilik sakti itu Nirmala. Jin cilik sakti itu Nirmala. Coba lihat. Mama kamu nggak sayang kan? Sayangnya cuma sama adik kamu doang. Bener kan kataku? Mama kamu itu lebih sayang sama adik kamu, bukan sama kamu. Campurkan ini dengan minumannya Tio. Dan kamu bisa tanya dia apa saja. Apa? Ulang tahun pernikahan kita? Buat apa dirayakan? Kita sudah berpisah citra. Karena kamu nggak pernah merhatiin keluarga kamu. Di otak kamu itu cuma ada bisnis terus. Diam! Aku nggak mau makan. Aku udah makan di luar. Sombong banget sih kamu. Pokoknya ntar kalau ada baru udah lahir, aku mau sayang sama dia aja. Kamu bener, Nir. Udah nggak ada yang sayang sama aku. Bener kan omonganku? Nggak percaya sih. Sudahlah nak, jangan sedih. Kan masih ada Bibi yang sayang sama kamu. Nih, Bibi bawain susu. Tio nggak mau minum susu kok, yang bawa itu bukan mama. Ayo sayang, susunya diminum. Nanti keburu dingin gak enak loh. Aku nggak mau. Aku maunya susu dari mama. Loh, gimana sih? Mama lagi istirahat. Lagian Mama sama Bibi kan sama aja. Beda tahu. Ayo, diminum nggak? Cupit loh. Nggak mau. Diminum. Enggak. Wah, pasti ini jin cilik ada di sini. Mendingan aku cabut aja daripada samaranku ketahuan. Bener kan Yo, kataku Mama Debra itu nggak sayang lagi sama kamu. Diam kamu. Pokoknya Mama tetap sayang sama aku. Makanya nggak bisa ngomong yang enggak. Dibilangin nggak percaya. Semuanya kesalahanku. Diki menjadi sedih karena aku tidak berhasil menjadi ibu yang baik untuknya. Loh, kasihan sekali anakku. Dia berusaha untuk menyatukan papa dan mamanya yang terpisah karena ego. Aku mau kemana sekarang? Ke rumah mama atau rumah papaku? Aku hanya ingin mereka bersatu lagi. Mereka berpisah pasti karena mereka benci denganku. Bagaimana Pak? Kira-kira tahu di mana dia tinggalnya? Nggak tahu, Ini Pak. Pak, saya menemukan identitas dia Pak. Iya, halo. Apa? Ya. Papa, kok ada di sini, Pak? Papa kenapa sih? Kok kayak lihat setan aja? Bukannya ada setan.
Tapi lihat seorang permaisuri. Apa kalau ngerayu pinter aja. Mama tunggu di kamar ya. Lastri. Iya, Tuan. Tio nggak minum susunya? Di kamar, Tuan. Dan Tio lagi tidur. Jadi saya nggak berani bangunin, Tuan. Ya sudahlah. Kamu beresin piring-piring ini ya. Biar Bapak aja minum susunya. Jangan, Tuan. Jangan, Tuan. Susunya jangan diminum, Tuan. Kenapa memangnya? Jangan, pokoknya jangan diminum, Tuan. Ada racunnya. Tuan. Aduh, gimana? Goblok. Aku kok goblok sih? Seharusnya aku kan tanya sama papanya Tio. Dia kan tahu lampu ajaib di mana beradanya. Debra sayang. Kok tadi pintunya ditutup sih? Tuan, saya ini Lastri, bukan Nyonya Debra. Sadar dong, Tuan. Ah, kamu. Kamu tuh keterlaluan ya. Saya kan juga tahu yang mana yang cantik, yang mana yang jelek. Sialan. Jadi aku dianggap jelek sama Tuan. Demi Bos Komar, nggak apa-apalah. Aku akan tetap tanya tentang lampu ajaib. Oh iya, Tuan. Tolong dong kasih tahu saya di mana lampu ajaib itu berada. Lampu ajaib? Itu lampu ajaib yang membuat kamu semakin cantik. Waduh, efek obatnya Bos Komar kok begini ya? Aku nggak mau digagain sama dia. Kehormatanku mau ditaruh di mana nanti? Ayo dong, yuk. Kita duduk ya. Jangan, Tuan. Ayo dong, Debra sayang. Ayo dong, sayang. Saya ini udah haus. Kamu nggak usah mikirin Lastri. Lastri itu hancur. Ya, yuk tidur yuk. Ayo dong, sayang. Dia udah nggak tahan. Yuk. Sayang. Debra. Nyonya. Nyonya, Tuan, Nyonya. Tuan, Nyonya. Apa-apaan sih kamu Tuan Nyonya? Ada apa sih? Maksud saya, tadi Tuan di kamar saya, Nyonya. Debra. Papa, ngapain kamu ke kamar Lastri? Loh, kok istri saya ada dua? Tidur yuk. Apa-apaan sih kamu? Lastri, ke kamar kamu. Iya, Nyonya. Bukan kamar saya, tapi kamar kamu. Iya, Nyonya. Kamu ngapain sih, apa-apaan? Lampu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Di mana putraku? Di mana putraku? Di dalam, Mas. Lagi periksa dokter. Aku nggak boleh masuk. Kalau terjadi apa-apa sama Diki, aku nggak bakal maafin kamu lagi, Citra. Dasar egois, laki-laki egois.
Aku ini ibunya, tahu nggak? Aku juga khawatir kalau terjadi apa-apa sama Diki. Bukan cuma kamu aja. Dan maksud kamu apa? Nggak mau maafin aku kalau terjadi apa-apa sama Diki? Hah? Semua kejadian ini terjadi gara-gara kamu. Sejak kita berpisah, selalu aku yang disalahkan. Selalu aku yang salah. Iya, Memang gitu. aku yang salah. Memang kamu selalu salah semuanya. Bapak, Bapak, Ibu, harap tenang. Ini ruang operasi, jangan berisik. Tolong ya. Pak, sarapannya, Pak. Ya, Ma. Makasih, Maya. Mama cuma peduli sama papa. Dia nggak peduli aku makan sarapan atau enggak. Ya, sayang. Papa, apa-apaan sih, Pak? Gak apa-apa kok, Ma. Cuma bantuin aja. Habis sekalian kesian. Nggak ada yang mau bicara sama aku. Kalau aku juga nggak makan, nggak ada yang peduli. Tio, kamu apa-apaan sih? Selalu dibikin masalah. Maaf, Kak. Bukan cuma maaf. Lagian kamu belum selesai sarapan udah ditinggal. Sekarang kamu rapikan semua itu. Benar juga kata Nirmala. Aku pasti bukan diperlakukan seperti pembantu. Padahal adikku belum lahir. Bayangin kok dia udah lahir ya. Dokter, berapa lama lagi anak saya sadar, Dok? Hah? Kenapa sampai sekarang dia nggak mau buka matanya, Dok? Sabar, Bu. Ibu nggak perlu khawatir. Anak ibu sudah melewati masa kritis. Kesadarannya belum pulih akibat luka di kepalanya. Apa ada yang serius, Dok? Berapapun besar biayanya, saya akan membayar, Dok. Yang penting dokter bisa menyelamatkan anak semata wayang saya. Tidak perlu berpikir seperti itu, Pak. Kita tunggu saja. Lebih baik kalau Bapak membantu dengan doa, ya. Selamat siang. Siang, Dok. Kalau kamu mau pulang, pergi aja. Biar aku di sini yang jagain Diki. Lagian kalau kamu di sini terus, siapa yang jaga kantor kamu? Kamu nggak perlu nyindir aku seperti itu, Cid. Aku di sini datang untuk anakku, bukan untuk mendengar kata-kata kamu. Tapi semua yang aku katakan benar, kan? Kamu itu selalu menomorduakan keluarga kamu. Tapi kok ternyata aku salah, maaf. Yo, aku ngerti kok perasaan kamu. Tapi kamu gak usah sedih. Aku kan masih sayang sama kamu. Kamu ngapain duduk sendirian di sini? Lagi ada masalah? Yuk, kita kan udah janji. Susah senang kita hadapin bareng. Ngomong dong, yuk. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku mau nanya nih. Misalnya kamu punya adik. Sama kamu tetap lebih sayang sama kamu atau sama adik kamu? Aku justru mohon-mohon sama mereka supaya aku punya adik. Tapi mereka juga harus tetap sayang sama aku. Soalnya aku juga mau sayang sama adikku. Asik kan, yuk? Emangnya kenapa sih, yuk? Kamu tanya yang gitu-gitu? Enggak kok, aku cuma penasaran. Yuk masuk. Yaudah, yuk. Satu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Iya kan, Pak? Mana bisa, sayang, Mama tinggal sama Papa. Papa kamu kan udah punya istri pertama, yaitu kerjaannya dia.
Terus mau kamu apa? Aku tutup seluruh perusahaan-perusahaanku. Aku jadi penganggur, aku pergi karaoke, mabuk-mabukan. Begitu mau kamu. Aku kan gak bilang kayak begitu. Aku cuma kepengen kamu membagi waktu kamu antara pekerjaan dan rumah tangga itu dengan adil. Bukan berarti kamu menjadi pengangguran dan pemabukan. Ngerti gak sih? Mama bener, Pak. Diki juga pengen main sama Papa lebih sering. Diki, Papa juga pengen main sama kamu, Dik. Cuma kamu tahu kan Mama, Papa suruh ini, suruh itu. Maunya Mama harus diturutin. Papa nggak bisa diatur seperti anak kecil oleh Mama. Maaf, Bapak Ibu di sini mau berkunjung atau berkelahi? Maaf, dok, maaf. Maaf, dokter. Mari Pak, saya mau bicara. Berdua? Iya, silakan. Ntar ya sayang ya. Saya ingin memberitahukan pada Anda berdua. Menurut ronsen ini, luka di kepala Diki tidak memungkinkan lagi untuk mencerna hal-hal yang berat. Sepertinya dia mengalami sindrom stres yang tidak lazim untuk anak seumur dia. Jadi, tolong hibur dia ya. Jangan membuat dia tambah stres. Kata siapa? Buat sembunyi di pohon pisang. Mana buat? Lah, justru itu. Kamu gak pernah lihat kan? Dia berhasil sembunyi. Ada yang tahu nggak kenapa Diki nggak masuk sekolah? Mungkin dia kecewa berat tuh gara-gara pas aku kemarin. Rencana kita kan gagal total. Atau enggak, Diki sakit gara-gara mikirin papa dan mamanya. Semenjak Jijin jadi kelompoknya Tio, mereka malah makin tambah lagunya. Kita harus balas dendam supaya nggak tambah lagunya. Saudara lu dibujuk pakai apa sih sama mereka? Kok bisa-bisa hanya ninggalin kita? Udah deh, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Kita harus pakai otak buat ngerjain mereka. Juga lu, Bin. Anak-anak, kalian sudah tahu tentang Diki? Enggak, Bu. Ibu mendapat kabar buruk. Tadi pagi, ibunya Diki menelpon, memberitahu kalau Diki sedang dirawat di rumah sakit. Katanya sih semalam dia mendapat kecelakaan. Tapi kalian gak usah khawatir. Karena sekarang kondisinya dia sudah membaik. Ya sudah, Ibu tinggal dulu ya. Gadis cilik yang sakti itu Nirmala. Dia adalah cucu jin tua yang kini bersahabat dengan manusia karena ikatan jasa. Semua dapat dia lakukan untuk membantu teman. Lampu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Gadis cilik yang sakti itu Nirmala. Dia adalah cucu jin tua yang kini bersahabat dengan manusia karena ikatan jasa. Semua dapat dia lakukan untuk membantu teman. Lampu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Jin cilik sakti itu Nirmala. Jin cilik sakti itu Nirmala. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.